Bapak Ibu sekalian yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Siniar itu artinya podcast, kita akan bincang-bincang tentang perkembangan politik di tanah air. Kali ini kita kehadirkan seorang narasumber, ini mewakili kaum minoritas, jadi sama seperti saya mewakili 1,7% pendukungnya pasangan Amin yang beragama Katolik nih. Jadi cuman sedikit sekali, tapi beliau ini adalah penulis, pendidik juga, dan ada tulisannya yang sangat menarik, ditayangkan di media RMOL, ya. Judulnya Diskualifikasi Paslon 2 atau Gibran. Halo Pak Enrikus, apa kabar? Halo, selamat siang, selamat sore maksud saya. Ya, Baik-baik. terima kasih ini Pak sudah berkenan mampir di acara Sinau. Nah, kita mau langsung saja karena memang kita bikin acaranya singkat dan padat ya. Ini tulisan Bapak ini, Bapak buat ini sebenarnya tujuannya apa nih Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mengetuk hati nurani Hakim MK ya, supaya mencatatkan namanya eh, dengan tinta emas. Jadi kalau Ibu Mega mengatakan dengan palu emas, bukan palu godam, saya memaknainya lebih dari sekadar itu. Hmm, Jadi artinya mencatatkan dengan tinta emas itu artinya mereka, karena itu nanti akan dimuat dalam risalah MK, mereka akan mencatatkan namanya dalam sejarah kita, bahwa mereka telah pernah berbuat untuk bangsa kita dengan hmm. membuat putusan yang mengedepankan hati nurani. Itu saja sebenarnya tujuan utama tulisan itu, Mas Indra. Kalau dari Pak Enrikus, keputusan seperti apa yang menurut Bapak paling adil, paling sesuai dengan aspirasi rakyat, dengan keinginan rakyat, apa itu yang seperti apa, Pak? Kan kalau putusan itu kan ada tiga ya yang harus digapai ya. Yang pertama kan keadilan, yang Ya, kedua kemanfaatan, yang ketiga kan kepastian. Nah dari segi keadilan menurut saya putusan MK yang paling tepat itu mendiskualifikasi Gibran. Memang itu dalam tim pemenangannya Anies, tim hukumnya dikatakan ada dua pilihan mereka yang utama ya. Jadi petitum mereka yang utama itu pertama mendiskualifikasi paslon 2. Itu sama dengan tim hukumnya pemohon 03, 2 atau tim hukumnya 03 gitu. 03 ya. Tapi alternatif yang diberikan oleh apa itu menurut saya menarik. Karena tim hukumnya Anies itu sebagai pemohon satu itu meminta alternatif supaya MK itu memutuskan kalau tidak memenuhi yang pertama tadi paslon 2 yang didiskualifikasi, minimal Gibran yang didiskualifikasi. Menurut saya ini memberi keadilan ya buat Prabowo sendiri, bahkan buat Gibran sendiri. Hmm. Maksud saya kalau kita melamar pekerjaan, ada kata-kata untuk menolak kita secara halus yang dilakukan oleh perusahaan itu, mereka mengatakan lain kali jika kami membutuhkan orang seperti Anda, kami akan panggil. Jadi maksud saya pembelajaran yang bisa dipetik oleh Gibran sekarang, jangan terlalu memaksakan diri bahwa saatnya harus sekarang. Kan beliau masih muda, masih 36 tahun. Jadi 2029 pun masih memungkinkan untuk beliau gitu. Jadi dari segi keadilan untuk beliau tergapai juga. Meskipun beliau didiskualifikasi ya oleh Hakim MK ya. Mudah-mudahan satu kali lagi Hakim MK mau mencatatkan namanya dalam sejarah kita ya dengan tinta emas. Jadi kalau dulu saya ingat itu ketika Barack Obama dimenangkan, banyak orang-orang kulit putih itu mengatakan kami ingin mencatatkan juga nama kami dalam sejarah. Kalau nanti kami ditanya oleh anak kami atau cucu kami, waktu itu pilih siapa? Pilih kulit hitam yang bernama Barack Obama atau pilih kulit putih? Mereka mengatakan dengan bahagia katanya, kalau nanti ditanya anak cucunya, ya waktu itu kakek
kalau ditanya cucunya, waktu itu kakek memilih Barack Obama, meskipun kita orang kulit putih gitu. Jadi mereka sendiri ingin mencatatkan namanya dalam sejarah, meskipun tidak tercatat. Tapi MK itu tercatat dalam sini salah. Jadi saya ingin MK itu menggunakan hati nuraninya, nggak usah takut pada 3I, yaitu godaan iblis, godaan intimidasi, godaan iming-iming. Bahkan ada kabar triliunan rupiah itu akan dialirkan. Tapi mau nggak mereka mencatatkan namanya dengan tinta emas? Atau mau memperoleh segopok emas? Bahkan batangan emas yang kilo-kiloan. Tapi namanya tidak tercatat. Nah, yang Kalau tercatat itu kan secara abadi. kalau posisi hakim MK seperti Pontius Pilatus gimana? Iya, kan kalau Pontius Pilatus kan ini memang ini, mau menghindar gitulah, cuci tangan. Tapi saya kira kalau melihat karakter hakim yang sekarang, saya optimis tidak satu pun mereka mau seperti Pontius Pilatus, mau cuci tangan. Tidak satu pun mereka akan tergoda. Mereka saya kira akan ingin tercatat dalam tinta emas sejarah kita. Ya, Jadi kalau mereka melakukan yang tidak-tidak sekarang, karena satu dan lain hal, atau karena godaan 3I tadi, saya pikir itu kan tidak abadi. Dan buat mereka, sama seperti yang dikemukakan oleh Soeharto ya dalam sebuah Q&A, acara Q&A di sebuah televisi, dia katakan kurang lebih artinya buat dia godaan seperti itu tidak mempan lagi untuk dia gitulah. Termasuk saya kira godaan 2I yang lain, intimidasi dan iblis gitu. ya karena ada dua Pak. Satu memang digoda, tentunya dengan jabatan, dengan mungkin imbalan, ya. Ya, Tapi di sisi lain juga ada tekanan nih kan gitu. Nanti ya. dipermasalahkan, mungkin bukan bukan beliau langsung ya keluarganya atau siapa itu Iya, yang termasuk sangat mungkin intimidasi tadi. sehingga ya sama kan waktu Pontius Pilatus itu mau membebaskan Yesus kan juga dikatakan apakah mau apakah Pilatus bukan lagi sahabat Kaisar kan gitu. Iya, Nah, itu kan ditakut-takutin juga kan begitu. Nah, iya. jadi Akhirnya Pilatus mengalah ya. Pada saat posisi yang sangat tidak mudah sebetulnya iya, bagi para hakim MK ini. Jadi ya tulisan Pak Enrikus itu mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat ya kepada mereka untuk berbuat yang adil demi kepentingan rakyat Indonesia yang 270 juta ini. iya, Jadi bukan hanya kelompok tertentu, keluarga tertentu, tetapi untuk 270 juta rakyat Indonesia yang memang membutuhkan pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Kan problemnya sekarang ini dengan hasil yang diputuskan KPU, banyak rakyat yang tidak percaya kan. iya, Karena memang ada dugaan kuat terjadi banyak kecurangan di situ, politisasi bansos, mobilisasi aparat negara, ya, ada tekanan, ada imbalan, ada macam-macam lah yang membuat pasangan tertentu memang dimenangkan. Itu tentunya punya dampak rakyat tidak percaya lagi dengan apapun produk karya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dari awal dipertanyakan kan iya, kemenangannya itu apakah jujur, adil atau dengan kecurangan. Itu yang sebetulnya ingin kita kembalikan. Jadi kan kita bukan masalah orangnya, bukan bukan Pak Prabowo-nya, bukan Gibran-nya, bukan tapi proses ini kita mengharapkan memang sebuah proses yang jujur, adil, ya kan, langsung umum, bebas, rahasia. Jadi betul-betul keinginan rakyat itu terakomodir. Nah, iya, sekarang pertanyaan saya nih Pak, andai kata Hakim MK membaca tulisannya Pak Enrikus dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengabulkan
permohonan baik 01 maupun 03. Iya, Pasti pendukung 02 nggak terima dong, iya, ya kan? Dan kalau ngelihat Litbang Kompas tadi, kita yang di 01 nih yang Katolik cuma 1,7%, Pak. iya. Yang 03 itu cuma 29,3%. Sedangkan yang 02 64,9% nih pemilih Katolik ini. Dan mereka pasti logikanya kan nggak terima. Kalau terus mereka juga malah marah, gimana Pak? Jadi begini, Mas Indra ya, saya kira bukan hanya para pemilih beliau ya, saya kira buat Pak Prabowo juga ini pasti di awal-awalnya mengecewakan ya. Tapi kan Pak Prabowo itu sebagai prajurit TNI, bahkan beliau sampai menyebut lebih TNI dari TNI. Saya pikir buat dia legitimasi itu perlu. Nah, legitimasi itu karena beliau orang yang ini, yang nasionalis sejati, dia tidak mau akan memimpin republik ini tanpa legitimasi yang kuat. Jadi buat saya, yang kedua, selain legitimasi, beliau juga ingin ini ajang pembuktian. Jadi kalau konsekuensi dari pemenuhan permohonan paslon satu itu atau sekaligus pemohon satu itu kan diskualifikasi Gibran, meskipun itu alternatif ya. Ya, Jadi buat Prabowo sekarang meskipun dia tidak ini ya, tidak ingin itu terjadi, tapi demi legitimasi yang kuat tadi dan demi ajang pembuktian, beliau ingin mengatakan tanpa Gibran pun saya bisa menang. Nah, ajang pembuktiannya kan tentu saja melalui pemungutan secara ulang. Karena konsekuensi dari dikabulnya permohonan pemohon satu itu adalah pemungutan suara ulang, konsekuensi logisnya ya. Dan itu ada dalam petitum mereka. Yang kedua, memang saya secara sengaja menempatkan diri sebagai sahabat pengadilan dalam perkara PHPU sekarang, pemilu 2024. Tapi saya memang tidak seperti Ibu Mega yang sudah lebih dulu menulis di pada hari yang sama sebenarnya, menulis di Kompas, tapi kan beliau kan orang yang jauh lebih besar dari saya. Saya kan tidak dikenal orang ya, hanya orang yang terbatas lah di Republik ini. Nama saya pun tidak tercatat di Wikipedia gitu loh. Jadi yang menarik buat saya apa yang dikatakan oleh Ibu Mega belakangan ini, termasuk dengan mengutus Pak Hasto sebagai sekjen datang ke MK, menempatkan diri, Ibu Mega sendiri menempatkan diri sebagai sahabat pengadilan juga, amicus curiae istilah Latinnya. Saya pun memang secara digital melalui situs MK, saya mencatatkan diri juga sebagai amicus curiae. Nah, sebagai amicus curiae, saya tentu saja seperti yang saya katakan, saya tidak lebih jauh lah di bawah Ibu Mega. Jadi pengaruh tulisan saya dengan pengaruh tulisan Ibu Mega pasti jauh lebih besar pengaruh Ibu Mega. Tapi dari sisi hati nurani, saya pikir Hakim MK tidak akan memandang kebesaran nama. Karena mereka sendiri negarawan. Hanya pada mereka kata-kata negarawan itu dilekatkan oleh Undang-Undang Dasar. Hanya pada mereka. Tidak pada yang lain. Termasuk tidak pada presiden. Mereka itu di atas undang-undang. Jadi mereka bisa melampaui apa yang ditulis dalam undang-undang. Karena mereka itu penjaga konstitusi. Jadi menurut saya pilihannya memang meskipun ini susah, tapi dari segi kemanfaatan, dari segi keberlangsungan Indonesia supaya tidak tinggal lama seperti Yugoslavia dan Soviet, saya pikir mereka akan terkutuk juga hati nuraninya untuk mencatatkan nama mereka dengan tinta emas, bukan memilih emas. Kalau Ibu Mega mengatakan bukan memilih palu godam. Karena kalau mereka membuat putusan yang semena-mena tanpa memperhatikan situasi, bukan hanya situasi dalam negeri ya, situasi global juga mereka pasti perhitungkan. Karena sekarang di tengah
dolar yang semakin menguat, rupiah kita yang semakin melemah. Sekarang baru saja saya lihat sudah 16.232. Harga-harga pun belum stabil. Jadi Cenderung akan gejolak-gejolak naik ini, Pak. hiruk pikuk ini pasti menimbulkan gejolak. Nah, gejolak yang paling rendah itu saya kira memenuhi permohonan alternatif pemohon satu, yaitu mendiskualifikasi Gibran, supaya kita ini tidak lagi ribut. Sudah 10 tahun kita ini ribut, hiruk pikuk terus, terbelah dua, antara Kadrun dengan Cebong, antara kiri dengan kanan. Bahkan dalam keluarga pun, dalam sebuah keluarga, kerap terjadi istrinya berbeda pilihannya dengan suaminya. Dan anak-anaknya juga Ada yang berbeda. sampai cerai, Pak. Iya, sampai berantem gitu. Nah, jadi kita tidak ingin lagi ini terjadi. Yang paling lunak itu saya kira pilihannya mendiskualifikasi Gibran. Karena masa depan Gibran masih panjang, Pak. Mas Indra. Masih panjang luar biasa. Beliau masih 36. Masih bisa membenahi diri, lalu memulai misalnya sesudah jadi wali kota, jadi gubernur di Jawa Tengah atau di tempat lain. Lalu sesudah itu ini. Jadi dua hakim MK itu mengatakan harus menjadi kepala daerah atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah yang setingkat gubernur, bukan yang setingkat kepala daerah kabupaten kota. Itu terlalu rendah untuk seorang wakil presiden atau seorang presiden. Jadi saya pikir Pak Pak Gibran juga dan Pak Jokowi akan ini juga menempatkan diri pada keselamatan bangsa. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan legowo menerima putusan MK tanpa intimidasi, tanpa iming-iming, tanpa menakut-nakuti mereka, satu kali lagi itu intimidasi tadi, itu saya kira Jokowi akan pilih itu. Saya tidak ragu itu. Beliau akan kembali ke ini, keinginannya untuk menyelamatkan Republik ini dari kebinasaan seperti yang dialami Soviet dan Yugoslavia itu. Semoga, Pak. Semoga memang kalau bahasanya Pak Anies kan kita mengembalikan kewarasan bernegara. Ini sekarang ini sedang terjadi ketidakwarasan karena proses pencawapresan Gibran itu melalui pelanggaran etika berat. Yang bahkan kalau Romo Magnis itu menyebutkan bagaikan maling kan gitu. Itu juga yang rame menimbulkan banyak kontroversi pro dan kontra kehadiran Romo Magnis kemarin di sidang MK ya. Tetapi saya yakin kita sepakat dengan substansinya. Kita tidak memandang Gibrannya, kita nggak memandang Pak Jokowinya. Jadi bukan mandang orangnya, tapi kita mengharapkan sebuah proses yang jujur dan adil. Jadi tidak ada upaya-upaya yang eh, menguntungkan salah satu pihak sehingga kita punya pemerintah yang dipercaya oleh rakyat. Itu kan sebetulnya yang ujungnya kan ke sana gitu. Oke, terima kasih Pak Enrikus atas tulisannya dan juga sharingnya. Kita doakan para hakim MK ini tidak tergoda dengan godaan-godaan yang pasti akan muncul ataupun tidak akan takut ya jadi berani walaupun pasti akan ada tekanan-tekanan yang memang tidak ingin ada perubahan dari hasil keputusan KPU kemarin. Apapun alasannya ya, tapi kita mengharapkan betul-betul keputusannya itu adil. Karena kita membutuhkan memang perangkat hukum yang seadil-adilnya demi negara Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Enrikus. Jangan Mas Indra, sebelum kita akhiri, saya pikir Hakim MK akan mengatakan dalam hati nurani mereka, saatnya sekarang bukan mementingkan kepentingan sesaat, yang sesat, karena kepentingan sesaat itu pasti menyesatkan, tapi kepentingan yang lebih abadi. Karena itulah pencatatan mereka
mencatatkan namanya dengan tinta emas itu akan dikenang oleh anak cucu mereka, karena itulah yang abadi. Dan itu tercatat dalam sejarah. Daripada mereka tercatat dalam sejarah yang ikut memainkan hukum. Pontius Pilatus tercatat dalam sejarah juga loh, Pak. Iya, akhirnya kan tercatat juga dalam sejarah bahwa Pontius Pilatus mau cuci tangan gitu. Saya kira hakim MK tidak satu pun akan cuci tangan. Kita Karena berharap mereka demikian ya. anak Kita cucunya juga memperoleh kepastian bahwa keberlangsungan bangsa akan tetap eksis gitu ya. di mata dunia. Siap. Ya, Oke. terima Terima kasih kasih. Pak Andrikus. Ini Sampai baru jumpa pertama kali lagi. saya hadir Siap. di podcast dimanapun, bukan hanya Ya. di podcastnya Mas Indra Sinau tadi ya. Siap. Terima Ya, kasih. Sampai jumpa lagi. ya. Demikianlah para pemirsa Sinau, diskusi sejenak kita mudah-mudahan mencerahkan dan kita mendoakan agar para hakim MK tadi tidak tergoda dengan godaan-godaan yang pasti muncul, entah itu digoda jabatan, entah itu digoda dengan harta atau imbalan, ataupun dengan tekanan-tekanan, ya, supaya mereka berani. Dan kita doakan, kita dorong terus, karena ini demi kepentingan kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam topik yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ketik komentar Anda, like videonya, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda yang lain. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa lagi.